Oke semuanya, welcome back to my channel. Today we would like to learn about simple past tense. What is simple past tense? Let's check this video out. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang simple past tense ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tenses juga, dimana kita sudah membahas yang present dari simple present tense, kemudian present continuous, kemudian present perfect dan present perfect continuous. Kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Bagaimana atau kapan simple past tense itu digunakan? Mari kita simak videonya. Oke, jadi simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi ya. Jadi kejadiannya sudah terjadi atau selesai di masa lalu ya. Ketika orang mengatakan sesuatu yang sudah terjadi atau lampau, itu tensesnya menggunakan simple past tense. Itu waktu digunakannya. Kemudian ada ciri-cirinya. Jadi simple past tense ini di antara ciri-cirinya adalah menggunakan keterangan waktu lampau ya. Contohnya yesterday. Contohnya yesterday itu artinya kemarin. Kemarin itu kan lampau ya. Kemarin lampau. Kemudian last week atau minggu lalu. Minggu yang lalu itu juga lampau. Kemudian ago itu juga artinya yang lalu. Contohnya 2 days ago. Dua hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu itu artinya lampau. Atau 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Pokoknya ago itu artinya yang lalu. Itu menandakan penggunaan simple past tense. Kemudian selain menggunakan keterangan waktu lampau, simple past tense juga menggunakan kata kerja bentuk yang kedua atau verb to. Menggunakan kata kerja bentuk yang kedua atau verb to. Nah, di dalam bahasa Inggris itu perubahan bentuk kata kerja itu terbagi menjadi 3 ya. Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Kemudian dibagi lagi menjadi 2. Maksudnya ada kata kerja beraturan dan ada kata kerja tidak beraturan. Nah, di sini aku kalian bisa cek di Google. Di sini aku udah cek di Google ya. Ini ada contoh yang ini dulu. Contoh regular verb atau kata kerja yang beraturan. Itu biasanya ya, kata kerja beraturan atau regular verb itu tinggal menambahkan d atau ed. Contohnya ini, accept itu artinya menerima. Itu bentuk kata kerja keduanya itu accepted ya. Ini past tense. Ini untuk kata kerja kedua. Kata kerja kedua itu digunakan untuk past tense ya. Tinggal ditambah dari accept menjadi accepted, tinggal ditambah ed. Kemudian bentuk kata kerja ketiganya juga sama, ditambah ed juga. Jadi accept, accepted, accepted. Kata kerja bentuk pertamanya accept. Kemudian bentuk keduanya accepted dan bentuk ketiganya accepted. Bentuk kata kerja keduanya accepted dan bentuk kata kerja ketiganya juga accepted, sama ya. Jadi untuk past tense itu menggunakan verb yang tengah ini, yang verb 2 ini ya. Jadi ini
yang kedua itu nanti digunakan dalam simple past tense ya. Jadi menggunakan kata kerja bentuk kedua ini yang regular verb atau yang kata kerja beraturan. Untuk yang tidak beraturan ya ini atau irregular verb itu lebih perubahannya lebih signifikan lagi, jadi perlu dihafalkan. Contohnya ini rise itu artinya bangkit, itu perubahan keduanya menjadi rouse. Kemudian verb tiganya risen, rise, rouse, risen, awake, awoke, awaken. Jadi nanti di dalam past tense ini juga menggunakan yang kedua ya. Ini di daftar, maksudnya di daftar contoh irregular verb itu untuk past tense, simple past tense menggunakannya verb yang kedua, yang tengah ini. Nah, itu kalian bisa cek di Google, itu banyak ya daftarnya. Kalau dihafalin nih banyak sekali, jadi ya, sekarang sudah gampang, tinggal dicek di Google bisa. Kita kembali ke ini ya, ke pembahasan. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk penggunaan kata kerja di dalam simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk yang kedua atau verb to. Kalau simple present tense itu menggunakan verb one ya. Kalau ini simple past tense itu menggunakan verb to atau kata kerja bentuk yang kedua. Kita ke rumusnya ya. Di sini ada rumus atau formula atau form. Untuk yang verbal ya, sebelumnya sudah saya kasih tahu bahwa kalimat itu ada yang verbal, ada yang nominal. Verbal itu maksudnya kalimat yang ada kata kerjanya. Ini rumus simple past tense yang verbal ya, yang ada kata kerjanya. Seperti biasa diawali dengan subject ya, kemudian diikuti dengan verb to, kemudian diikuti dengan objek ya. Subject, verb to, objek, itu rumusnya. Nah, contohnya ada kalimat seperti ini. Saya pergi ke Bali tahun lalu. Nah, kalau simple present tense itu kan digunakan untuk menyatakan sesuatu yang diantaranya untuk sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas. Nah, tapi ini ada saya itu pergi ke Bali tapi tahun lalu ya. Ini bukan rutinitas ya, tetapi kejadian yang sudah pernah dilakukan atau lampau, tegaskan atau ditandai dengan ini, keterangan waktu tahun lalu. Nah, maka kalimat ini tensesnya nanti menggunakan simple past tense. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah I went to Bali last year ya. Jadi bukan I go to Bali last year, tapi I went ya. Dari kata kerja go ya, bahasa Inggrisnya pergi itu go, berubah ke bentuk yang kedua atau verb to. Verb to-nya go itu adalah when. Makanya di sini pakainya when ya, karena si saya ini pergi ke Balinya tahun lalu, sudah lampau. Jadi ketika ada seseorang ingin mengatakan saya pergi ke Bali atau saya pergi ke Jakarta tapi sudah lampau ya, di sini contohnya tahun lalu, maka nanti kata kerja pergi go dirubah menjadi bentuk yang kedua atau when ya. Di sini contohnya saya pergi ke Bali tahun lalu menjadi I went to Bali last year. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan simple past tense. Oke, itu yang verbal. Kemudian kita menuju ke yang nominal. Nominal itu maksudnya adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, atau di dalam bahasa Inggris itu nanti kata kerjanya diganti dengan to be. Nah, kalau di simple present tense itu kan to be-nya ada, kalau I itu am. Nah, ada am, ada is, ada are. Is itu untuk tunggal, are itu untuk jamak.
Nah, untuk simple past tense karena lampau, maka to be-nya pun berubah menjadi bentuk yang past ya, yang lampau juga ya. Makanya di sini rumusnya adalah subject. Nah, penggunaan to be-nya ini to be, penggunaan to be-nya cuma ada dua ya. Kalau tidak was, itu were ya. To be-nya ingat-ingat, kalau tidak pakai was itu were. Nah, was ini untuk tunggal atau singular. I nanti juga to be-nya pakai was ya, dan subjek-subjek yang tunggal itu nanti pakainya was, dan yang jamak itu nanti pakainya were. Were ini bentuk lampau dari are ya. Were ini bentuk lampau dari are dan ditambah complement atau pelengkap. Contoh, mereka bahagia kemarin, atau kemarin mereka bahagia. Nah, bahagianya kemarin ya, bukan sekarang. Nah, itu lampau. Maka bahasa Inggrisnya adalah they were ya, bukan they are, tapi they were happy yesterday. Nah, di sini ada yesterday, kemarin. Maka karena ini sudah lampau, to be-nya pakai were, bukan are ya. Kalau they are happy berarti sekarang mereka masih happy ya, masih bahagia. Tapi karena ini kemarin ya, berarti sekarang udah iya, maksudnya kemarin bahagianya, bukan sekarang ya, maka pakainya were. Nah, itu adalah dua contoh kalimat penggunaan simple past tense. Mudah bukan? Oke, saya ingin merubah kalimat yang pertama dulu ya. Ini yang verbal tadi aku lupa ya. Ini ada kalimat I went to Bali. Ini aku italiknya aku nonaktifkan. Nah, I went to Bali last year. Ini kalimat positif ya. Ini kalimat positif. Kita ubah menjadi negatif. Kita ubah ke negative sentence. Bagaimana caranya? Seperti ini, mudah sekali. Kita ubah ke bentuk negatif. Kalau di simple present tense itu kita untuk kalimat yang verbal ya. Ini yang kalimat yang verbal di simple present tense itu kita membutuhkan do atau does. Nah, ini juga sama, kita butuh do dan does, tetapi do dan does-nya itu juga berubah menjadi verb to atau lampau atau bentuk past ya. Dari do atau does berubah menjadi did ya, bukan do atau does lagi tapi pakai did. Maka untuk merubah kalimat ini menjadi negatif seperti ini, I went to Bali last year diubah menjadi kalimat negatif. Subjeknya tetap kita masukkan I ya, kan saya pergi ke Bali tahun lalu. Negatifnya kalau di bahasa Indonesia, saya tidak pergi ke Bali tahun lalu. Jadi tinggal ditambah I did not, saya tidak, atau bisa disingkat I didn't. Did not ini bisa disingkat didn't. Ini ya, didn't, I did not atau I didn't when. Nah, karena when ini karena bentuk pastnya atau bentuk lampaunya sudah dipakai did ya. Ini sudah dipakai did, maka kata when ini, kata kerja when ini berubah ke semula ya. Karena ini sudah ada did atau did not ya, maka kata when-nya berubah menjadi bentuk semula atau go ya. I didn't go. I didn't go to Bali. Tidak, bukan when tapi kembali ke semula menjadi go ya. Perginya jadi bentuk verb one atau verb basic verb, tidak ditambah apa-apa. Go ya tetap go saja gitu loh. I didn't go to Bali last year ya. Jadi kalau ingat kembali, ingat kalau kita sudah pakai did not ya, otomatis
perubahan verb to-nya atau when-nya ini kembali ke bentuk semula ya, menjadi go. Menjadi I did not atau I didn't go to Bali last year. Ingat, did not sama didn't itu sama aja ya. Didn't ini hanya singkatan dari did not. Oke. Ini yang negatif. Kemudian untuk yang interrogative atau pertanyaan. Bagaimana? Mudah saja. Ini pertanyaan. Did-nya itu dikedepankan. Did I? Apakah saya? Ya, kalau di simple present tense juga sama ya. Does atau do-nya dikedepankan. Ini juga sama. Did-nya dikedepankan. Did I go to? Kata kerjanya ini go juga tetap seperti yang semula karena ini kita masih memakai did ya. Did I go to Bali last year? Did I go to Bali last year? Apakah saya pergi ke Bali tahun lalu? Nah, ini adalah cara mengubah kalimat dari positif ke negatif dan interrogatif atau pertanyaan. Begitu sangat mudah sekali ya. Kemudian yang nominal bagaimana? Yang nominal juga sangat mudah. Ini ada kalimat yang tadi ya, ini positif ya. They were happy yesterday. Ini positive sentence. Oke. Kita ubah ke negatif. Mereka happy, mereka bahagia kemarin. Negatifnya menjadi mereka tidak bahagia kemarin. Merekanya tetap they. Nah, setelah to be tinggal ditambahin not ya. Setelah to be tinggal ditambahin not. To be-nya were, tinggal ditambahin not. Were not atau tidak, atau juga bisa disingkat juga menjadi weren't ya. Weren't atau were not sama aja. Happy yesterday. Mereka tidak bahagia kemarin. Nah, pertanyaannya atau interrogative-nya gampang sekali. To be-nya tinggal dikedepankan. Kalau di verbal itu kan did-nya dikedepankan. Kalau yang nominal itu to be-nya ya. Were they happy yesterday? Nah, jadi were they happy yesterday itu cara mengubah kalimat yang menggunakan simple past tense dari positif. Ini yang nominal ya, nominal sentence atau kalimat nominal yang tidak ada kata kerjanya itu seperti ini. Mudah sekali.